Ya, begitulah. Tidak ada halangan bagi seorang mukmin kalau memang sesuatu yang menyentuh hati dia yang baik untuk dia meneteskan air mata. Bukan aib. Nabi SAW menangis, gitu kan. Bahkan beliau sujud syukur kadang-kadang kalau menemukan ada satu tokoh masyarakat yang masuk Islam, gitu ya. Itu satu poin yang positif saja, gitu. Terus selanjutnya gimana? Tunggu bentar. Biar gak kelihatan gitu. Sampai mana tadi? Sampai mana Ustaz? Oh ketemu Ustaz. Nah ketemu Ustaz tuh saya mencurahkan semua unek-unek saya ya. Apa yang saya kemarin pikirkan masalah ini saya ungkapkan ke beliau. Ya ngobrol 1-2 jam gak cukup sebenarnya. Habis itu beliau ngajak saya daurah. Makin dapat banyak ilmu ada. Ya dari situ kan memang sudah dari tahun 2023 itu saya mulai membuang sikap-sikap keras saya. Ketika saya membantah khurafat, takhayul, itu saya mulai membuang cara-cara keras saya. Saya menggunakan cara yang santun, yang lembut. Kadang saya bercanda. Kadang mungkin dulu Ustadz, sebelum saya ikut kajian-kajian salafi, kalimat maaf ya, bodoh, tolol, ini bang, itu sering keluar dari mulut saya. Tapi ketika saya kenal dakwah salafi, ucapan-ucapan seperti itu tuh seperti terkunci gitu. Seperti, oh jangan. Jadi kadang nyeletuk sontoloyo. Kadang nyeletuknya itu doang. Kalimat bodoh gak keluar lagi. Itu dari tahun 2023 saya terus ikut rutin kajian salafi meskipun dari ini. Di mobil kemana dengerin kajian Ustadz Salafi. Sekarang penggunaan media. Ya. Kenapa antum pilih media? Ya karena semua, ini setiap kepala ini pegang media semua nih Ustaz. Ya. Jadi setiap mereka pegang HP semua. Karena mayoritasnya orang di situ. Ya, jadi semua orang kan pegang media ini. Kadang terus, anak kecil. Untuk membekali diri supaya bisa membantah kalau yang antum anggap itu khurafat atau ada yang keliru. Bagaimana modal antum untuk membekali diri supaya bisa punya dasarnya? Kan itu untuk menjawab orang itu kan butuh argumentasi yang kuat. Betul. Untuk membantah hal itu saya juga di-backingi ya. Bukan di-backingi sebenarnya. Ada beberapa asatid yang dia DM saya awalnya. DM Instagram. Mensupport saya ini itu. Awalnya mereka mensupport. Setelah saya komunikasi dengan mereka. Itu sekitar tahun 2023 akhir. Mereka komunikasi dengan saya. Ya awalnya halus mereka. Menghubungi saya chat seperti. Boleh saya sebut? Ustadz Mufi Tholib. Oh ya. Sama-sama Madura. Beliau kan Madura. Beliau sering tektokan dengan saya. Ya. Ya, ini perlu saya ungkapkan ya. Mungkin beliau nanti nonton ini. Sesama Madura. Ketika beliau sering tektokan dengan saya, ternyata beliau itu bukan mensupport saya. Tapi menasihati saya. Beliau menasihati saya. Mas Heri kalau ingin menyampaikan kebenaran begini caranya. Ini. Di situ saya mulai mendapatkan masukan-masukan ilmu yang banyak dari beliau. Termasuk juga antum dan beberapa asatid lainnya. Ketika saya tidak punya sanggahan ketika ingin membahas suatu khurafat, saya DM beliau. Saya DM. Pokoknya saya minta ilmu dari asatid-asatid. Dan akhirnya mereka memberikan redaksi. Memberikan ini, begini cara-caranya. Mereka kadang void note, kadang tengah malam saya minta data, mereka ngirimkan ke saya. Salah satu metode yang antum pakai di media yang saya lihat, sebenarnya itu menarik. Jadi kalau misalnya menyampaikan ini ada kesalahan ini di masyarakat, antum coba mendatangkan data videonya. Ini loh faktanya. Iya. Sehingga bukan cuma kita ngomong. Ini awal muncul ide untuk mendatangkan video mereka sebagai sebuah argumentasi ini, muncul begitu saja atau memang ada masukan dari asatidz? Ada masukan juga, ya begitupun juga dengan saya harus ada bukti gitu. Jangan berbicara tanpa bukti. Jadi ketika saya mencari data-data itu, saya juga cari bagaimana sanggahan dalilnya. Saya cari datanya dan asatidz itu ngasih redaksi hadis. Apa ayat-ayatnya begini, cara menyampaikan begini. Jadi waktu saya pertama juga lihat media beliau, saya teringat dengan seorang anak muda di Saudi. Masya Allah juga pengikutnya sudah jutaan orang itu.
Tapi dia memang khusus untuk membantah Syiah. Cuma dalam bahasa Arab ya. Tapi salah satu metode yang sangat menarik, dia misalnya di awal cuplikannya mengatakan, dalam pemahaman orang-orang Syiah itu ada seperti ini dan ini. Kalian percaya nggak sih? Misalnya dia ngomong gitu ya. Coba kita perhatikan, apa memang betul ada datanya, didatangkan videonya sama dia. Ternyata memang ada mufti-mufti mereka dari Iran, dari pemahaman Syiah yang menyampaikan tentang fatwa-fatwa seperti itu. Sehingga memang dengan adanya video seperti ini kan akan lebih menguatkan. Memang itu bukan perkataan si pemateri atau pemilik channel. Tapi memang ini perkataan yang ada di lapangan dan ini makin diangkat ke masyarakat. Apalagi kita sekarang lagi hobinya nonton yang visual ya. Sehingga sangat berpengaruh sekali masalah itu. Metode ini sangat bagus dan pernah saya sampaikan ke teman-teman tim di kantor juga. Yang paling bagus kalau kita pun harus menjawab sesuatu yang sedang tersebar di masyarakat dan memang lagi memblunder dan perlu kita luruskan atau kita berikan pendapat. Yang paling bagus kita datangkan cuplikannya dan kemudian kita datangkan juga argumentasi yang lain kayak cuplikan para ulama yang memang membantah itu atau sudah menjelaskan sebelumnya atau rujukan buku kitabnya ini dari halaman begini misalnya. Maka itu akan jauh lebih bagus tuh. Itu metode mudah-mudahan insya Allah bisa terus dikembangin. Selain metode, sekarang antum masuk ke media nih, di YouTube ya? Di YouTube. Nih. Antum kembangin ke apa lagi kira-kira? Saya gemes ke Syiah. Ya. Saya ingin membongkar fakta-fakta tentang Syiah insya Allah. Dan saya lagi membentuk beberapa tim kecil ya, untuk mencari informasi-informasi tentang Syiah begini-begininya. Ya itu karena kan kita itu sering dibentur-benturkan dengan fitnah Yahudi, Wahabi, antek Yahudi lah begini-begini gitu. Ya kita tahu sendiri bahwa itu adalah dari bagian fitnah Syiah dari awal. Ya agenda saya memang untuk memberantas takhayul, bid'ah dan khurafat itu. Apalagi yang berkaitan dengan Syiah. Maksud saya di sini metode yang antum gunakan. Misalnya antum kan sering tampil sendiri. Sambil ngobrol sampai datangin video. Ada metode lain yang antum rencana gunakan nggak? Ada. Yaitu metode podcast. Podcast untuk menatakan beberapa atau para asatidah. Antum juga harus datang nanti. Karena antum sudah datang malam ini.